Jamaromukumullah, bagaimana sih supaya setiap hari di bulan Ramadan itu ada dosa yang diampuni, juga tidak nambah dosanya. Ada salah satu cara ya untuk ngecek bagaimana kondisi diri kita. Ini karena kita insya Allah rutin sholat, dan biasanya di Ramadan kita meningkat kualitas sholatnya, itu dengan berjamaah di masjid. Itu silahkan dicek. Ketika kita sholat, kecuali jadi imam ya. Kalau jadi imam bebas ini. Akan terbebas ya. Tapi kalau tidak jadi imam, kita jadi makmum, dan sholatnya itu makmumnya lumayan banyak gitu. Kemudian di sebelah kita, di kanan kita, di kiri kita itu ada jamaah lain yang ada makmum yang mungkin secara tampilan, kemudian juga secara wangi-wangian, ada yang wanginya matahari. Saya waktu memikirkan masalah ini, langsung diuji ya. Di waktu sholat, langsung sebelah saya itu seorang laki-laki yang sudah begitu lelah bekerja, dan kerjanya itu di jalanan. Udah kebayang ya, bagaimana bau yang dimunculkan. Nah, silakan cek apa yang ada dalam hati kita, ketika sebelah kita itu, kanan dan kiri kita itu sesuatu atau orang yang kita mungkin kurang berkenan. Itu gampang sekali ngeceknya gitu. Apakah dari gaya pakaiannya, apakah dari jenggotnya, apakah dari ngatungnya, celananya, apakah dari mungkin dia pakai pecinya. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai indikator bagaimana bersihnya hati kita. Kalau kita nggak bermasalah, kalau kita fine-fine saja gitu ya, saat kita berjamaah seperti itu sudah alhamdulillah. Itu bukti hati kita itu sudah dibersihkan. Tapi kalau kita ada, nggak layak nih, ini sop pertama kok diisi oleh yang begini gitu. Naudzubillah ya. Kalau sampai ada ungkapan begitu, aduh harus kita istighfari banyak gitu. Antum antuna para penghafal Quran. Nah sebelahnya ini ya, itu misalnya yang sholat kita tahu kesehariannya bagaimana gitu. Nah itu dibersihkan betul. Nah ini paling gampang kita. Kemudian juga jaga waktu-waktu setiap hari di bulan Ramadan itu. Ya mungkin di luar Ramadan kita biasa memandang segala macam. Nah di hari itu kita berazam, berniat dengan sangat kuat. Ya Allah, saya akan menjaga pandangan hari ini. Dijaga betul. Pendengaran juga begitu gitu ya. Yang biasanya diumbar gitu, mendengar apa saja, wah nanti coba gitu. Karena kita punya cita-cita supaya setiap hari di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang melelehkan semua dosa-dosa kita. Ini pasti akan beda nanti kita menjalani suasana Ramadan itu. Kan tadi kita ingin kembali kepada Allah itu membawa sesuatu yang spesial. Kalau sama-sama bawa barangnya sama, tapi perjuangan kita beda, itu kan sedikit beda. Ini hasilnya itu ya Allah, ini luar biasa gitu. Sama-sama puasanya, sama-sama sholatnya gitu. Tapi dengan perjuangannya itu yang berbeda. Ini yang harus membuat kita memiliki semangat ya. TB itu yang pertama, tujuan kita adalah maghfirah, ampunan. Kalau ayat-ayat yang lain ampunan itu Allah berikan pada kondisi peperangan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya, di surat Al-Anfal. Lahum maghfiratun wa ajrun karim. Jadi orang-orang yang mukmin sejati balasannya adalah maghfirah. Ini adanya di surat Al-Anfal. Surat yang bicara tentang perang Badar. Allah Maha tahu bagaimana lemahnya kita. Jadi tidak dikasih suasana perang untuk mendapatkan maghfirah itu. Makanya kita manfaatkan betul Ramadan itu untuk meraih ampunan Allah. Sabiqu, rame-rame, itu nanti rebutan sop pertama, itu harus sabiqu itu. Ini peluang para penghafal itu ya begitu. Ya harusnya kalau umatnya baik, ya pemahamannya, ya penghafal lah yang berhak untuk jadi imam, bukan dari usia. Jadi begitu, sabiqu. Ataupun wasari'u, tingkatkan. Dalam kesendirian, itu sari'u.
Makanya nanti silahkan dibuka itu di kualifikasi tentang al-muttaqin, mereka yang akan mendapatkan magfirah dari Allah, balasan surga dari Allah, itu adalah al-muttaqin. Kualifikasinya beda antara Al-Hadid dengan Ali Imran. Kalau Syari'u itu panjang sekali. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Panjang itu. Kriteria tentang orang-orang muttaqin yang wasari'u. Karena dia itu udah nggak butuh kompetisi, nggak butuh sparring partner. Dalam kesendirian pun dia akan ngejar itu magfirah Allah. Itu yang pertama, tujuan kita, ending kita, itu kan tadi temanya, metodenya start from the end. Beginning from the end. Endingnya adalah magfirah. Itu dari hadis ya. Kemudian sekarang ke Quran. Kita ke Quran, bagaimana ayat yang tadi kita dengar, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ini harus menjadi goal kita, ending kita. Masalahnya takwa ini apa sih? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wah, itu setiap Jumatan dibacakan. Ittaqillah haitsuma kunta. Hadisnya juga begitu. Apa sih makna takwa? Banyak, itu silahkan di-searching lah ya. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan. Pengertian takwa yang disampaikan oleh seorang tabi'in, beliau mengatakan, at-taqwa hiya, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah. Itu yang pertama. Takwa adalah mengerjakan ketaatan ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, tarju sawaballah, berharap balasan dari Allah. Yang kedua, definisi takwa ini adalah, kata tabi'in ini, wa antajtaniba maksiatallahi ala nurim minallah takhafa iqaballah. Takwa adalah menjauhi kemaksiatan ala nurim minallah, atas cahaya dari Allah. Kenapa? Karena takut hukuman Allah. Ini di sini definisi tabi'in ini ada tambahan ala nuri minallah. Kalau taat kepada Allah gitu ya, kemudian menjauhi kemaksiatan, itu kan umum ya. Semua juga begitu mendefinisikan takwa. Tapi tabi'in ini menambahi ala nuri minallah. Artinya apa? Untuk takwa, kita memang harus mendalami agama ini. Kita harus makin mengenal siapa Allah. Kita harus makin mengenal siapa Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, sebagai uswatun hasanah kita. Sehingga ketaatan yang kita lakukan itu memang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ala nurim minallah. Nah sekarang, kalau definisi takwa ini akan kita aplikasikan, kita amalkan dalam Ramadan, berarti setiap hari di bulan Ramadan harus bertambah nuri minallah kita. Cahaya Allah itu harus bertambah. Setiap hari. Apakah ada dari Asmaul Husna yang kita dalami? Apakah ada dari sejarah Rasulullah SAW yang kita juga pelajari? Ataukah ada satu ayat? Ini di luar kebiasaan kita ya, dan kebiasaan kaum muslimin. Kan biasanya kuantitas ya. Baca banyak-banyakan itu jangan ditinggalkan. Ya, tetap itu dikerjakan. Tapi ada setiap hari kita mencoba untuk membaca, memahami, ya, mentadaburi satu ayat aja. Kemudian coba kita amalkan. Di era sosmed kan gampang ya, kita misalnya ingin memahami ayat pertama Al-Baqarah misalnya. Kita nggak usah membatasi ya, misalnya Ramadan kan 30 hari. Saya ingin mentadaburi surat yang jumlah ayatnya 30. Tidak usah dibatasi begitu. Ya. Misalnya kita, ya Allah, Ramadan tahun ini saya bercita-cita, berniat untuk memahami dari awal sajalah, dari depan. Dari Alif Lam Mim misalnya. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Satu ayat aja. Alif Lam Mim.
Naon sih alif lam mim ya? Apa sih alif lam mim gitu? Oh, nggak ada artinya, selesai. Ya jangan begitu. Itu 5 detik juga selesai ya. Tapi baca penjelasan para ulama. Nanti kita akan mendapatkan arahan bimbingan dari Allah untuk tiba-tiba ketemu. Apakah lewat YouTube gitu penjelasan, apakah nanti kita buka gitu ya, ketemu gitu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi ini yang pertama, kita mencari nurum minallah dalam hal ketaatan. Apa yang bisa kita tambah setiap hari, kemudian kita latihkan, kita amalkan.